Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series Castle Rock season kedua. Walau ini season kedua, tapi kamu gak perlu nonton season pertamanya dulu karena hampir semua ceritanya berbeda. Sebagai gambaran, di season kedua ini menceritakan tentang seorang perempuan yang selalu berpindah kota bersama anak perempuannya. Ia mengalami kecelakaan di Castle Rock dan terpaksa harus menetap di sini. Namun sekarang adalah ulang tahun Castle Rock yang ke-400, di mana pendiri Castle Rock membuat sumpah sesuatu yang besar akan terjadi di anniversary ke-400 ini. Apa yang akan terjadi? Mari kita bahas. Di awal series ini, kita akan melihat sepasang ibu dan anak bernama Annie Ingalls dan anaknya Joy Ingalls. Mereka hidup di jalanan walau Annie seorang perawat dan bekerja di rumah sakit. Karena itu hanya kedok agar ia bisa mencuri obat-obatan kemudian berpindah kota ke kota selanjutnya. Mereka melakukan ini hingga Joy remaja dan mulai bosan dengan kehidupannya karena tidak memiliki teman selain ibunya. Suatu malam, Annie kehabisan obat dan sampai di Castle Rock. Ia mencari barangkali masih ada botol yang berisi, namun hal ini membuat mereka mengalami kecelakaan hingga mobil mereka terbalik. Mereka kecelakaan tepat di pintu masuk ke Castle Rock yang akan segera merayakan anniversary ke-400. Sebagai tambahan, series ini juga menceritakan beberapa tahun setelah kejadian di season pertama. Seminggu kemudian, kita akan melihat seorang pria bernama S. Saat ini di Castle Rock dipenuhi imigran dari Somalia dan S tidak terlalu suka ini. S memiliki sebuah bangunan yang ia sebut mall. Di sini banyak pengungsi Somalia membuat toko dan S menerima bayaran dari mereka. Fuck's this? This is my 2 weeks notice. I'll be closing down and moving to Abdi's new mall. Namun masalahnya beberapa penyewanya ingin pindah ke mall yang dimiliki orang Somalia karena harga sewanya lebih murah. Tentu S tidak akan tinggal diam. S pergi ke sebuah tempat konstruksi di mana mall buatan orang Somalia bernama Abdi akan dibuat. Abdi dan S sebenarnya adalah saudara karena diasuh oleh orang yang sama. S tidak suka Abdi membuat mall dan merebut pelanggannya, namun bagi Abdi ia hanya membuat opsi lebih baik bagi pengungsi sepertinya. Alasan Abdi bisa membeli tanah ini karena tanah ini angker dan ditakuti. Karena Abdi tidak berasal dari Castle Rock, ia tidak takut dan tidak peduli. You know why I got this land? Because no one else fucking wants it. Haunted, right? Tidak bisa melakukan apapun, S pulang ke rumahnya. Ternyata S adalah orang yang menyelamatkan Annie dan Joy saat kecelakaan dan tinggal di kontrakan S selama seminggu ini. Namun Annie sangat defensif terhadap S karena baginya aneh ada orang yang membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Annie meminta Joy untuk menjauhi S. Joy tidak keluar rumah selama seminggu dan ia meminta izin untuk pergi ke toko untuk membeli kertas untuk menggambar. Namun Annie melarangnya karena tempat ini bukanlah tempat yang baik. Kemudian Annie pergi ke rumah sakit karena ingin bekerja di sana. Tentunya ini kedok agar ia bisa mencuri obat. Namun masalahnya di rumah sakit ini ruangan obat dikunci dengan password dan hanya dokter yang bisa memasukinya. Hal ini karena di Castle Rock banyak pecandu narkoba yang sering mencuri obat. Tak lama kemudian, Annie meminta seseorang membawakannya obat dan ingin melihat kode ruangan obat, namun ternyata kuncinya sering error sehingga biasanya menggunakan kartu. Saat akan pulang, Annie melihat seorang dokter menggunakan kartu untuk membuka ruangan obat. Di tempat lain, S menemui pria bernama Pop yang merupakan pamannya yang sudah ia anggap ayah, yang juga merupakan ayah angkat dari Abdi. S ingin Pop memberitahu Abdi untuk tidak mencuri penyewanya, namun bagi Pop mereka sudah dewasa dan harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Sementara itu, Joy sangat bosan tinggal di dalam rumah. Ia melihat seorang remaja sedang bermain gitar di sekitar rumahnya. Joy memberanikan diri menemuinya dan remaja ini bernama Chance yang seusia dengan Joy. Joy tidak terbiasa berbicara dengan anak seusianya, jadi ia sedikit canggung, namun Chance sangat baik dan mengajaknya untuk bertemu dengan teman-temannya. Teman Chance bernama Vera dan Timothy yang juga tinggal di sekitar sini. Man, you need a phone. It's like the only good thing about this dump is free Wi-Fi.
Saat mendengar kalau Joy tidak memiliki ponsel, membuat mereka berpikir Joy gila karena mereka tidak bisa hidup tanpa ponsel. Di tempat lain, Annie pergi ke sebuah toko dan bertemu pria bernama Chris. Chris adalah adik kandung S yang juga diasuh Pop dan juga sudah menganggapnya sebagai ayahnya. Annie kesini untuk bertanya apakah windshield pengganti untuk mobilnya yang rusak sudah ada karena inilah yang menahannya di Castle Rock. Namun sayangnya pesanannya masih belum ada. Saat keluar dari toko, mereka melihat S yang sedang menelpon. Karena Annie takut pada S, Annie pergi ke halte. Trust me, she's running from something. Sementara S tahu kalau plat nomor mobil Annie palsu yang artinya ia sedang melarikan diri dari sesuatu. Annie pulang dengan berjalan kaki dan melihat Joy yang sedang berkumpul bersama teman Chance yang artinya juga melanggar perintahnya untuk tidak keluar rumah. Annie memarahi Joy, namun tentunya Joy melawan karena seumur hidupnya ia tidak pernah memiliki teman. Annie membantah karena yang ia lakukan hanyalah untuk melindungi Joy. Between you and anybody. Did you get any pills at the hospital? Annie sangat emosional dan Joy sadar kalau ibunya tidak meminum obatnya. Mendengar itu, Annie mengunci diri di kamar. Sepertinya ini bukan pertama kalinya terjadi dan Joy bingung harus berbuat apa. Di kamar, Annie membuka laptopnya dan mengakses drive-nya yang berisi banyak artikel atau video tentang kesehatan mental. Sepertinya Annie mengidap sebuah mental illness seperti berhalusinasi atau mungkin bipolar. Saat mencari nama Annie Wilkes, ia menemukan namanya yang ternyata adalah buronan FBI karena pembunuhan dan karena itulah ia dan Joy sering berpindah-pindah tempat. Dan nama asli Annie juga bukan Annie Ingalls melainkan Annie Wilkes. Keesokan harinya, seorang dokter bernama Nadia yang merupakan adik kandung Abdi yang juga anak angkat Pop bekerja di rumah sakit. Kini kita sudah melihat keempat anak angkat Pop yaitu S, Chris, Abdi, dan Nadia. That's mine. Saat di lorong rumah sakit, Nadia menemukan sebuah kalung emas yang ternyata milik Annie. Kemudian Nadia ke ruangannya karena hari ini adalah jadwal Pop diperiksa karena Pop mengidap kanker. Pop meminta Nadia untuk membujuk Abdi agar tidak mengambil penyewa dari Mall S. I don't get involved in that side. That was our deal. Namun mereka memiliki kesepakatan kalau Nadia tidak akan ikut campur di masalah ini. Di saat yang sama, listrik di rumah sakit mati. Annie memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke ruang obat. Namun ia malah melihat pria yang dipenuhi darah yang merupakan masa lalunya. Annie melarikan diri hingga terjatuh dan tak lama kemudian listrik rumah sakit kembali tepat di ruang obat. Perawat lain menemuinya dan Annie berkata kalau ia ingin memasuki ruang obat. Namun masalahnya pemilik kunci ruang obat ini adalah Dr. Nadia dan kunci itu tertinggal di rumahnya. Annie mencari informasi mengenai Dr. Nadia dan menemukan alamat tempat tinggalnya. Di tempat lain, Joy yang suka menggambar membuatkan sesuatu dan memberikannya pada Chance. Namun saat kembali, ia melihat S sedang membuat molotov dan juga memegang sebuah pistol. Dan S menyadari kalau Joy melihatnya. Sementara itu, Joy pergi ke rumah Dr. Nadia sementara Dr. Nadia masih ada di rumah sakit. Dengan memecahkan jendela pintu, Annie bisa masuk ke rumahnya. Di sana, ia melihat foto Abdi dan Nadia saat mereka masih remaja bersama Pop. Annie berhasil menemukan kunci, namun di saat yang sama, Abdi yang juga tinggal bersama Nadia pulang. Abdi mendengar suara di lantai atas sehingga ia menjadi waspada. Namun tiba-tiba S melemparkan molotov ke rumah Nadia sehingga Annie bisa memanfaatkan ini untuk melarikan diri tanpa diketahui Abdi. Keesokan harinya, Annie kembali ke rumah sakit dan kini ia bisa membuka pintu ruang obat. Hi, Doc. Ia mencari obat yang ia perlukan, namun yang ia temukan adalah Dr. Nadia. Nadia tahu kalau Annie ingin mencuri obat dan berpikir kalau ia adalah pecandu narkoba. Namun Annie membantahnya dan berkata kalau ia sering berhalusinasi sehingga membutuhkan kombinasi dari 3 obat. Ia tidak bisa membelinya karena membutuhkan izin dan ia juga tidak memiliki uang.
Nadia bersedia memberikan kebutuhan obat ini untuk Annie dengan gratis selama Annie bekerja di rumah sakit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Annie merasakan kebaikan dari seseorang. Ditambah ia sudah mendapatkan obatnya sehingga ia bisa tenang. Mobil Annie sudah selesai diperbaiki, namun kini ia memutuskan kalau ia dan Joy akan tinggal menetap di sini. Dan tentunya Joy senang bisa tinggal di sini karena di sini ia memiliki teman. Di tempat lain, Nadia baru pulang ke rumah dan tentunya ia terkejut melihat rumahnya terbakar. Abdi memberitahu kalau S melempar molotov ke sini semalam. Abdi akan membalas dendam namun tentunya Nadia melarangnya. Sementara itu, Chance memberi hadiah untuk Joy berupa ponsel lamanya. Dan kini Joy memiliki ponsel tanpa sepengetahuan ibunya. Di tempat lain, S pergi ke rumah Annie yang saat ini hanya ada dirinya. Ternyata S sudah mencari tahu tentang Annie dan tahu kalau Annie adalah buronan FBI. Mendengar ini, Annie masih tidak melakukan apapun. So you're gonna shut her up so I don't have... Namun saat S mengancam keselamatan Joy karena Joy melihatnya membuat molotov, membuat Annie tidak bisa menahan diri untuk membunuh S. Sadar kalau ia baru saja membunuh, Annie membersihkan darah S kemudian membawa mayatnya dengan mobilnya ke tempat konstruksi mall Abdi yang didirikan di tanah yang angker. Namun Annie berpikir ini adalah tempat terbaik karena tak lama lagi tanah ini akan didirikan bangunan. Namun saat ia menggali, tiba-tiba tanahnya hancur dan membuatnya terjatuh ke dalam lubang yang mengeluarkan banyak serangga. Annie kini terjebak di dalam lubang yang cukup dalam. Ia bisa melihat mayat S yang terjatuh tepat di atas peti mati. Dan entah kenapa tubuhnya dipenuhi dengan lendir. Saat dilihat lebih jauh, terlihat kalau tempat ini dipenuhi peti mati. Annie mencoba memanjat ke atas dengan akar pohon, namun akar itu tak cukup kuat sehingga ia kembali terjatuh. Saat tergeletak di tanah, Annie menyadari ada air mengalir yang artinya ada lubang di tempat ini. Dari tumpukan batu, Annie menemukan sebuah pintu yang mengarah semakin jauh ke dalam tanah. Tidak bisa ke atas, Annie memilih menuruni tangga yang membawanya ke sebuah lorong. Annie mengikuti lorong ini dan di ujungnya ia menemukan tangga yang mengarah ke atas. Ia menaiki tangga dan menemukan pintu dan kini ia berada di sebuah rumah. Rumah itu gelap dan terbengkalai, bahkan sebuah pohon besar tumbuh subur di tengah rumah ini. Namun di salah satu ruangan ia menemukan pasangan yang sedang berhubungan badan sehingga dengan cepat Annie melarikan diri. Ternyata Annie berada di rumah yang cukup jauh dari tempat konstruksi dikerjakan. Dan rumah ini adalah rumah Marston. Kemudian Annie kembali ke tempat konstruksi namun lubang itu sudah menghilang. Annie pulang ke rumah dan memberitahu Joy kalau mereka harus secepatnya pergi dari tempat ini. Tentu Joy bingung karena sebelumnya ibunya berkata kalau mereka akan menetap di sini. Di tempat lain, Nadia menemui Pop yang sedang dirawat di rumah. Nadia memberitahu kalau S baru saja memolotov rumahnya. Mendengar ini tentu membuat Pop marah dan pergi untuk mencari S dan meminta Nadia untuk memaksa Abdi untuk tidak melakukan apapun. Di saat yang sama, Chris pergi ke rumah S karena seharusnya mereka bertemu namun tentunya tidak ada S di sana. Anjing peliharaan S ada di sana dan ponselnya juga berbunyi. Pop. Chris? Yeah, it's me. The fuck? What's going on? Where the fuck is Ace? Chris mengangkatnya dan telepon ini dari Pop yang mencari S. Pop mencari S namun tentunya Chris juga tidak tahu. Saat Chris mengeluarkan anjing S, anjingnya selalu ingin pergi ke rumah Annie dengan agresif namun Chris menahannya. Di saat yang sama, Annie ingin segera pergi dari kota ini namun tentu Joy menolaknya. Tanpa sengaja ia terjatuh dan tangannya tertusuk sepeda yang rusak. Annie membawa Joy ke rumah sakit namun Joy tidak ingin ibunya menemaninya. Saat dokter Nadia memeriksa luka Joy, mereka berbicara dan Joy menjelaskan biasanya ibunya yang merawat lukanya. Namun saat berbicara kenapa Joy dan Annie sering berpindah-pindah kota, Joy menjawab karena ibunya seorang perawat ia harus pindah-pindah rumah sakit atau bisa kehilangan lisensinya. Tentu ini adalah jawaban bohong yang dibuat Annie untuk menutupi alasan sebenarnya mereka berpindah-pindah tempat. Mendengar ini membuat Nadia sadar kalau ada yang Annie tutupi. Di tempat lain, Abdi bekerja seperti biasa memantau konstruksi malnya. Salah satu pekerjanya menemukan kalung Annie yang terjatuh.
Pekerja ini berpikir sepertinya ini adalah ulah gelandangan yang tinggal di rumah Marston yang memang dekat dengan tempat konstruksi. Abdi mengirim anak buahnya yang bernama Hasan untuk pergi ke rumah Marston. Di sana ia melihat sebuah tenda dan bau gosong. Namun bau gosong ini berasal dari pasangan yang Ani lihat sebelumnya yang kini sudah menjadi arang. Tiba-tiba seseorang menyerang Hasan dan membunuhnya. Di tempat lain, Pop mencari es dan kini sudah ada di rumahnya. Saat ia membuka pintu dengan cepat, anjing es pergi ke rumah Ani seolah es ada di sana. Sementara itu, Joy yang kini memiliki ponsel dari Chance mencari informasi apakah ibunya memiliki lisensi perawat namun ia tidak bisa menemukannya. Di saat yang sama, Annie mencari Joy karena ruangannya dipindahkan Nadia. Tak lama kemudian, Pop menemui Annie dan bertanya apakah ia melihat es dan tentunya Annie membantahnya. Pop tahu Annie berbohong dan tahu kalau es ke rumah Annie malam kemarin. Sambil menangis, Annie berkata kalau semalam es memang ke rumahnya. Namun es mengancam Joy karena melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat yang berhubungan dengan api. Annie sangat takut, namun untungnya sebuah mobil datang dan dengan cepat es pergi ke hutan. Annie menjelaskan orang yang mengejar es adalah pria berkulit hitam. Di malam hari, Abdi pulang dari tempat konstruksi karena masih menunggu Hasan yang belum kembali dari rumah Marston. Tak lama kemudian, anak buah Pop menculik Abdi. Di sebuah bangunan, Abdi diikat dan Pop bertanya apakah Abdi membunuh es. Abdi tidak takut karena ia tahu sebuah rahasia milik Pop yang bisa membuat Nadia membenci Pop. Pop membawa anjing es dan Abdi takut dengan anjing. Abdi membantah kalau ia telah membunuh es namun Pop tidak mempercayainya. Namun tiba-tiba Pop menjadi pusing dan kehilangan kesadarannya. Abdi melepaskan diri dengan menghancurkan kursi yang mengikatnya. Ia berhasil mengecoh dan mengunci anjing itu sehingga ia aman. Kemudian Abdi membawa Pop ke rumah sakit secepatnya. Sementara itu, Ani pulang ke rumah bersama Joy dan terkejut karena melihat es padahal ia ingat kalau ia sudah membunuhnya. Ani berpikir ini adalah halusinasi atau mungkin yang halusinasi adalah saat ia membunuh es dan tidak tahu mana yang kenyataan. Kemudian Ani kembali ke tempat konstruksi, namun kali ini lubang ia terjatuh sudah ditutup dengan semen. Kemudian ia pergi ke rumah Marston tempat ia keluar dari lubang itu. Rumah itu gelap dan ia tidak menemukan orang yang sebelumnya ia temukan. Namun anehnya pintu ke ruang bawah tanah kini terkunci. Selain itu, Ani juga melihat orang yang sepertinya Hasan namun tubuhnya dipenuhi lendir. Namun anehnya Hasan memakan telur utuh secara langsung sehingga tentunya Annie melarikan diri. Saat Annie di rumah, Annie berpikir kalau obat yang diberi Nadia berbeda sehingga ia kembali berhalusinasi. Ia memberitahu Joy kalau ia sudah membunuh es namun kemarin malam ia melihat es. Joy berpikir halusinasi ibunya memburuk sehingga ia menyuntikkan obat penenang yang membuat ibunya tak sadarkan diri. Di malam hari, Es pergi ke rumah sakit dan menemui Pop. Dengan begitu artinya Es kembali hidup atau memang tidak pernah mati yang artinya Annie tidak berhalusinasi. Pop tentu marah karena Es melempar molotov ke rumah Nadia. Es mengakui kalau itu adalah sebuah kesalahan dan menyesalinya. Kemudian Es memandangi dirinya sendiri di cermin. Sepertinya Es yang asli sudah meninggal dan ada sesuatu yang membangkitkan tubuh Es dan merasukinya. Kemudian Es pergi ke rumah Marston bersama seorang real estate agent untuk membeli rumah ini. Rumah ini cukup tua dan pemilik asli rumah ini adalah praktisi ilmu hitam yang membunuh istrinya kemudian bunuh diri. Namun saat di dalam rumah mereka melihat seseorang yang dipenuhi lendir di bathtub. Kemudian Es membunuh agen real estate ini. Di tempat lain, Annie tersadar di kasurnya dengan keadaan tangan yang diikat karena ulah Joy. Annie memohon pada Joy untuk membebaskannya. Joy melakukan ini karena ini adalah hal yang ibunya perintah jika ia mengalami breakdown karena tidak memakan obat. Joy ingin ibunya meminum obatnya, namun Annie masih berpikir kalau obat dari Nadia salah karena ia melihat Es lagi padahal Es memang kembali hidup. Annie bersedia meminum obatnya, namun Joy baru akan melepaskan ikatannya setelah beberapa jam. Waktu berlalu, kini sudah saatnya Annie kembali meminum obatnya. Namun Joy masih belum bisa melepaskan ikatan Annie.
Setelah Joy keluar kamar, Annie berhasil meraih gelas di meja dan memecahkannya dengan kepalanya dengan alas bantal. Tak lama kemudian, Joy kembali dan membawakannya sebuah sandwich. Namun Joy meminta ibunya untuk memberitahu semuanya yang ia tutupi. Annie menjawab kalau ayah Joy tidak menginginkannya. Namun Annie sangat menyayangi Joy sehingga ia membawa Joy pergi. Annie menggambarkan ayah Joy sebagai pria yang sangat jahat. Selama ini yang Joy ketahui tentang ayahnya adalah ayahnya seorang pahlawan yang meninggal saat berperang. Semua yang dilakukan Annie semata-mata hanya untuk melindungi Joy. Namun di bawah kasur, Joy melihat obat yang ternyata tidak diminum Annie. Kini Joy tidak bisa mempercayai apa yang Annie katakan sebelumnya. Di saat yang sama, seseorang mengetuk pintu dan Joy pergi memeriksanya. Dengan menggunakan pecahan gelas, Annie mencoba membebaskan ikatannya. Orang yang datang adalah Dokter Nadia yang khawatir karena hari ini Annie tidak masuk bekerja. Saat kembali ke kamar, Joy melihat Annie berlumuran darah dan berhasil melepaskan ikatan tangan kanannya. Saat Joy akan menghentikannya, tanpa sengaja Annie menyayat tangan Joy sehingga membuat Joy takut dan menjauhinya. Setelah Annie terbebas, ia mencari Joy namun ia tidak bisa menemukannya. Namun yang ia temukan adalah bayangan hitam seorang pria yang membuat Annie sangat ketakutan. Dengan cepat, ia meminum obat yang ia muntahkan sebelumnya. Keesokan harinya, Chance menyelinap ke rumah Annie karena diminta Joy untuk membawa barang-barangnya termasuk sebuah kotak milik Annie. Joy told me to get her shit. Where is she? I don't know. Little liar. Annie memergokinya, namun Chance tidak ingin memberitahu di mana Joy sekarang berada. Ternyata saat ini Joy sedang bersama Dokter Nadia untuk berkonsultasi. Nadia menyarankannya untuk menelepon polisi atau ibunya. Tak ingin melibatkan polisi membuat Joy meminta Nadia untuk berbicara dengan Annie. Saat ini Joy berada di rumah Nadia dan setahu Nadia dari Joy saat ini mereka sedang melarikan diri dari ayah Joy. Nadia bertanya apakah Annie memiliki bukti hak asuh untuk Joy. Annie tidak memilikinya sehingga terpaksa Nadia tidak bisa memberikan Joy dan juga Annie sudah tidak bisa lagi bekerja di rumah sakit. Kemudian Annie pergi ke rumah Nadia, namun yang ia temui adalah Abdi yang sudah diberitahu kalau Annie tidak boleh bertemu dengan Joy. Come out here immediately! Get the fuck out of here. Dari kamar atas, Annie bisa melihat Joy, namun Joy memilih bersembunyi dari Annie. Di malam hari, S pergi ke rumah Marsden dan di sana ia melihat Hasan dan agen real estate yang sepertinya dirasuki. Keesokan harinya, Chance membawakan barang-barang Joy yang ia bawa kemarin dan salah satunya adalah sebuah kotak. Namun masalahnya, kotak ini dikunci kombinasi yang passwordnya Joy tidak ketahui. Setelah mengotak-atik cukup lama, akhirnya ia bisa membukanya. Yang pertama ia lihat adalah sebuah pistol dan kemudian sebuah CD. Joy mengubur pistol itu dan memasukkan CD ke laptop yang menunjukkan file PDF berisi sebuah novel berjudul The Ravening Angel atau Malaikat Pemburu. Di malam hari, anak buah S dengan sengaja menabrak Timothy yang sedang bersepeda. Agen real estate juga menggoda seorang pria untuk membunuhnya. Seorang polisi juga membunuh seorang politisi. Mereka adalah anak buah S yang sepertinya sedang memperbanyak anggota dengan cara membunuh lebih banyak orang. Sementara S mengajak Chris ke gereja untuk menunjukkan sesuatu. Wanna join? Di sana S menusuk Chris di perutnya. Chris melawan dan membalikan keadaan dan mencoba melarikan diri. Luka Chris sangat parah dan ia bertemu dengan pendeta. Namun ternyata pendeta ini juga sudah menjadi anak buah S dan membunuh Chris. Flashback ke masa kecil Annie. Ternyata saat kecil Annie mengidap disleksia sehingga ia tidak bisa membaca dan teman-temannya sering mengejeknya. What are you tarding about, Tard? Suatu hari Annie muak dengan anak yang selalu membulinya sehingga Annie memukulnya dengan kotak makannya. Dengan kejadian ini membuat orang tua Annie dipanggil. Guru menyarankan Annie disekolahkan di SLB namun ayahnya menolaknya dan memilih untuk mengajarnya di rumah. Ayah Annie adalah seorang penulis yang masih merintis. Hubungan Annie dan ayahnya sangat dekat. Ayah Annie mengajarkannya menulis dengan cara mengetik di komputer sementara ayahnya mengetik di mesin ketik.
Novel yang ayah Ani sedang kerjakan adalah The Ravening Angel yang baru saja Joy temukan yang saat ini masih di paragraf pertama. Beberapa tahun kemudian, Ani sangat menyukai mengetik ulang di komputer apa yang ayahnya tulis di mesin ketik. Dengan cara ini, Ani sudah bisa membaca walau masih belum lancar. Ani tidak hanya mengetik ulang novel ini, namun juga memberi saran pada ayahnya karena ia memang menyukai cerita ini. Namun masalahnya, ayah Ani yang ingin fokus menulis novel membuatnya tidak bekerja sehingga ibunya yang harus bekerja dan hal ini membuat hubungan mereka memburuk. Ditambah saat ibu Ani meminta Ani membaca, Ani tidak bisa membaca karena tertekan sehingga ibunya memutuskan kalau ayah Ani telah gagal mengajari Ani dan sudah saatnya memanggil orang profesional. Kini ayah Ani kembali ke pekerjaan lamanya di bank dan Ani akan diajari membaca oleh guru profesional bernama Rita. Awalnya Ani lebih suka diajari oleh ayahnya, namun Rita berhasil mendekati Ani sehingga ia luluh. Cara mengajar Rita adalah membaca sebuah cerita. Perlahan namun pasti dan kini Ani bisa membaca dengan baik. Hubungan Rita dan Ani juga sangat baik dan dekat. Beberapa bulan kemudian, Ani masih diajari Rita yang saat ini sedang hamil tua. Kurang dari sebulan ini, Ani akan mengikuti tes paket C. Waktu berlalu, ayah Ani meminta Ani mereview novel yang ia buat dan Ani sangat menyukainya. Namun ayahnya juga ingin memberitahu berita buruk kalau hubungannya dengan ibu Ani semakin memburuk dan mereka memutuskan kalau ayah Ani akan berpisah. Tentu Ani sedih mendengar berita ini, namun tidak ada yang Ani bisa lakukan untuk memperbaikinya. Waktu berlalu, Ani menerima surat kalau ia berhasil lulus ujian paket C-nya. Ani sangat senang dan ia dengan cepat menelepon ayahnya untuk memberitahu berita bahagia ini. Namun ibunya tidak menyukai ini dan mengajak Ani untuk pergi ke pinggir danau. Ani membicarakan tentang universitas mana yang akan ia pilih untuk kuliah. Namun ibunya memiliki banyak tekanan dan tidak ingin memberitahu Ani. Ia merasa kalau ia berjuang keras demi Ani, sementara yang dipikirkan Ani hanya ayahnya. Saat mereka memasuki mobil, ibu Ani dengan sengaja menjatuhkan mobil mereka ke danau agar meninggal bersama. Ani berhasil keluar mobil, namun ibunya meninggal karena tenggelam. Tidak bisa tinggal sendiri, kini Ani tinggal bersama ayahnya. Di suatu malam, Ani dan ayahnya makan malam bersama dengan Rita yang sudah melahirkan. Di makan malam ini, ayah Ani memberitahu kalau kini ia dan Rita berhubungan dan anak Rita yang bernama Evangeline ini adalah adik Ani. Reading was my problem, not math. Hanya karena Ani kesulitan membaca bukan berarti ia bodoh. Ia sadar kalau Rita hamil sejak ibu dan ayahnya masih tinggal serumah. Sehingga ia tahu kalau ayahnya menyelingkuhi ibunya dan hal inilah yang membuat ibunya tertekan hingga bunuh diri. Ani sangat tertekan namun ia bisa menahan emosinya dan memilih mengurung diri. Waktu berlalu, Ani perlahan mencoba menerima kenyataan apa yang terjadi. Walau kini sudah terlihat gangguan mental Ani sudah mulai terjadi. Trigger terbesarnya adalah saat novel buatan ayahnya dipublish setelah 12 tahun membuatnya bersama Ani. Yang membuat Ani sangat sakit hati adalah ayahnya mendedikasikan novel ini untuk Rita dan bukan untuknya. Ayah Ani terbangun dan memeriksa ke kamar Ani. Ani mengungkapkan kemarahannya dengan mendorong ayahnya dari tangga hingga terjatuh dan dadanya tertusuk pagar kayu. Ani tidak sengaja melakukan ini sehingga ia juga shock. Namun saat Rita melihat ini membuat Ani panik dan menusuk perut Rita dengan gunting. Kemudian Ani membawa anak Rita pergi ke pinggir sungai. Ani berencana membunuhnya dengan menenggelamkannya seperti ibunya. Namun saat akan ditenggelamkan, adik Ani tertawa dan membuat Ani tidak jadi membunuhnya. Dan anak ini adalah Joy yang artinya Joy bukanlah anak Ani melainkan adiknya. Kembali ke masa sekarang, Joy yang selesai membaca novel buatan ayahnya melihat nama Rita Green di halaman terakhir. Joy mencoba mencarinya di sosial media dan berhasil menemukan kontaknya dan menelponnya. Do you know about a book called The Ravening Angel? Who's this?
Joy bertanya apakah ia tahu novel The Ravening Angel. Namun telepon mereka terputus dan ternyata malam itu Annie tidak membunuh Rita yang ternyata berhasil selamat. Rita mengecek nomor telepon yang digunakan Joy yang masih atas nama Chance di Castle Rock. Hingga sekarang Rita masih mencari Annie dan anaknya sehingga ia memutuskan untuk pergi ke Castle Rock. Keesokan harinya, Nadia membawa Joy ke kantor pelindungan anak karena Joy tidak bisa selamanya tinggal di rumah Nadia. Di malam hari, sepasang kekasih pulang ke rumah mereka dan di dalam rumah mereka dibunuh S yang sudah menunggu. S membawa mayat orang yang ia bunuh dan memasukkannya ke dalam peti mati yang berisi lendir. Ini adalah ritual untuk membangkitkan mereka kembali dan menjadikannya salah satu darinya. Dari peti mati yang berbeda, S berbicara seolah yang ada di sana adalah istrinya yang bernama Amity. Ia berkata kalau sebentar lagi ia akan dibangkitkan dan akan menggunakan tubuh Annie. Keesokan harinya, Rita sudah sampai di Castle Rock. Setelah beberapa hari, Rita berhasil menemukan Chance karena nomor yang digunakan Joy didaftarkan atas namanya. Namun tentunya Chance membantah kalau ia pernah menelpon Rita dan juga tidak memberitahu tentang Joy karena masih waspada pada Rita. What about this woman? Have you seen her? This is 16 years old, so she would be in her 30s now. Rita menunjukkan foto Annie namun ia masih tidak mau memberitahu apa-apa. Rita bahkan mau memberi Chance $500 namun Chance masih menolaknya. Di saat yang sama, ibu Chance mendengar mereka. Saat Rita akan pulang, Annie melihat Rita dan mengenalinya dan dengan cepat melarikan diri. Ia mengeluarkan beberapa peluru namun kotak yang berisi pistolnya tidak bisa ia temukan karena Joy mencurinya. Sementara itu di rumah Marsden, Chris sudah dibangkitkan dan kini sudah jelas kalau ada sesuatu yang merasuki S yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati dan menjadikannya anak buahnya. S berkata dalam 4 hari lagi nabi mereka akan bangkit di tubuh Annie. Di saat yang sama, 2 anak buah S membuka peti mati untuk membangkitkan pasangan yang sebelumnya S bunuh. Si pria berhasil bangkit dan dirasuki arwah lain. Namun ternyata si perempuan tidak bisa ditemukan di peti matinya yang artinya ia masih hidup. Perempuan itu berhasil melarikan diri dan ditemukan Nadia dengan meminta pertolongan. Dengan cepat Nadia membawanya ke rumah sakit dan bingung kenapa wanita ini dipenuhi lendir. Ketika diperiksa dari lab, anehnya perempuan ini memiliki 2 jenis tipe darah seolah ada 2 orang di dalam tubuh perempuan ini. Di tempat lain, Rita bingung apakah ia telah salah datang ke Castle Rock. Namun ibu Chance yang mendengar kalau Rita bersedia memberi $500 untuk informasi mengenai Joy memberitahunya di mana Joy sekarang berada. Kemudian Rita pergi ke tempat perlindungan anak karena Joy memang ada di sana. Rita bisa mengenali dengan instan kalau Joy memang anaknya sementara Joy tidak mengenali Rita. Rita sudah menantikan momen ini sangat lama dan memberitahu semuanya pada Joy. Namun Joy masih bingung apa yang harus ia lakukan. Terlebih Joy takut kalau Annie akan dipenjara. I didn't come here for Annie. All I want is you. Rita menjawab kalau ia kesini untuk mencari Joy sehingga ia bisa melepaskan Annie. Namun bagi Joy yang menghabiskan hidupnya bersama Annie lebih menganggap Annie ibunya daripada Rita. Sehingga ia meminta waktu untuk sendiri terlebih dahulu. Keesokan harinya Rita kembali ke sini namun masalahnya Joy tidak bisa ditemukan di kamarnya. Ternyata saat ini Joy dan Chance sedang di hutan. Mereka di sini karena Joy meminta untuk bertemu dengan Annie. Annie yang tahu kalau Joy akan pergi bersama Rita memberinya surat untuk menggambarkan apa yang ia rasakan pada Joy. Bagi Annie, Joy telah menyelamatkan hidupnya karena Joy tertawa saat Annie akan membunuhnya saat masih bayi. Karena jika Annie membunuh Joy, Annie juga akan bunuh diri. Mendengar ini, Joy masih membutuhkan waktu untuk berpikir. Saat malam tiba, Annie pulang ke rumah dan ternyata Rita sudah menunggunya. Thank you for telling me the truth. I'm sorry, I can't go with you. Rita memutarkan voicemail dari Joy yang berterima kasih karena sudah memberitahu kebenaran tentangnya. Namun Joy meminta maaf karena ia tidak bisa pergi dengan Rita. Tentu Rita sangat sedih karena lebih dari 1 dekade ini ia mencari Joy dan saat ia berhasil, Joy tidak ingin mengakuinya sebagai ibunya. Rita sudah menyerah dan menodongkan pistol pada Annie.
Sementara itu, Joy sedang membaca surat dari Annie yang menjelaskan betapa ia menyayangi Joy dan sangat bahagia saat bisa bersama. Membaca ini membuat Joy memutuskan kalau ia akan kembali pada Annie. Namun saat ia pulang, ia tidak bisa menemukan Annie di rumah karena saat ini Rita membawa Annie ke hutan. Annie melawan dengan melemparkan tanah ke mata Rita, kemudian Annie bersembunyi di hutan. Annie mencoba melawan Rita, namun Rita berhasil membalikan keadaan lagi. Di saat yang sama, Joy datang dan menyuntikkan sesuatu yang membuat Rita lemas. Rita menjatuhkan pistolnya yang tanpa sengaja tertrigger yang menembak perutnya. Mendengar suara tembakan keras, polisi datang dan dengan cepat Annie berkata kalau ialah yang menembak Rita. Kini kita flashback ke 400 tahun yang lalu di sebuah desa yang gersang di mana tumbuhan dan hewan ternak tidak bisa hidup. Hari demi hari beberapa orang meninggal karena kelaparan. Seorang perempuan bernama Amity muak dengan kepala desa yang tidak berbuat apa-apa untuk menangani masalah ini. Amity berpikir tempat ini dikutuk dan tidak ada yang bisa tumbuh. Amity menyarankan orang-orang untuk mencari tanah yang subur. Amity tahu pendeta yang bernama Agustin juga berpikiran sama dengannya, namun terlalu takut pada kepala desa. Saat Amity akan memberikan kesaksian, tiba-tiba ia mengalami epilepsi dan kejang-kejang. Kepala desa berkata kalau Amity sedang dirasuki iblis. Amity diikat dan dikurung. Agustin memohon pada kepala desa untuk melepaskannya. Namun kepala desa tahu kalau Agustin dan Amity memiliki hubungan. Sehingga kepala desa memutuskan kalau Amity dan Agustin akan diusir dari desa. Kini mereka harus bertahan di luar desa yang biasanya sama saja dengan hukuman mati. Mereka kelaparan, kedinginan, dan hanya memiliki kebersamaan. Amity memiliki hobi menggambar bahkan walau hanya dengan arang. Suatu malam di hutan, Amity mendengar suara aneh yang di Castle Rock disebut dengan suara Tuhan. Amity mengikuti sumber suara itu dan melihat sebuah api unggun di tebing di pinggir Castle Lake. Tiba-tiba di belakangnya ada seseorang dengan jubah yang mendekatinya. Saat orang itu membuka jubahnya, muncul cahaya yang membuat Amity nyaman melihatnya. Beberapa hari kemudian, Amity dan Agustin kembali ke desa dengan membawa beberapa makanan. Amity telah membuat tanah ini berubah menjadi subur dan hewan ternak bisa kembali hidup. Tentu semua warga desa senang akhirnya mereka bisa makan, namun kepala desa masih berpikir kalau Amity menggunakan ilmu sihir. Namun Agustin membantahnya dan berkata kalau Amity adalah seorang nabi. Semua warga desa berlutut dan setuju kalau Amity adalah nabi mereka, walau kepala desa masih berpikir kalau Amity adalah seorang penyihir. Karena kalah jumlah, Amity memerintah pengikutnya untuk membakar kepala desa dengan membakarnya di atas salib yang terbalik. Amity berkata kalau malaikat berbicara melaluinya dan memerintahkannya untuk menyebarluaskan ajarannya. Diawali dengan menangkap orang yang melawan untuk dijadikan pengikutnya secara paksa. Suatu hari saat Amity berdoa pada malaikatnya, ia meminta orang-orang untuk keluar dari gereja. Amity bingung karena selama ini ia sudah melakukan semua yang malaikatnya katakan. Namun ia bingung dengan permintaan terbarunya untuk membunuh pengikutnya. Amity mengalami epilepsi dan dari patung malaikat muncul ribuan serangga yang memenuhi gereja. Sepertinya Amity ditunjukkan apa yang dimaksud malaikatnya sehingga kini Amity bersedia menuruti permintaan itu. Amity mengumpulkan pengikutnya kalau malaikat mereka sedang menguji keimanan mereka padanya. Orang-orang gotong royong membuat peti mati di bawah tanah di mana Annie terjatuh saat akan membuang es. Ritual kematian ini adalah dengan memasukkan serangga ke mulut, kemudian Amity akan membunuhnya kemudian dimasukkan ke dalam peti. Semua orang dilakukan ritual yang sama hingga tersisa Amity dan Agustin. Sebagai informasi, Amity adalah perempuan yang Henry lihat saat berhalusinasi di hutan. Amity ingin Agustin membunuhnya dan memberitahunya kalau 400 tahun lagi mereka semua akan bangkit dan orang pertama yang akan bangkit adalah Agustin. Artinya, orang yang merasuki es adalah Agustin yang tanpa sengaja mayatnya terjatuh di peti Agustin saat Annie mencoba membuangnya. Kembali ke masa sekarang,
Annie memohon pada polisi untuk menangkapnya dan bersedia dihukum atas pembunuhan Rita asal Joy bisa selamat. Sementara itu, Pop pergi ke penjara Shawshank karena ternyata adiknya yang juga ayah dari Chris dan Ash di penjara di sini. Pop kesini karena ingin berbicara dengan adiknya untuk terakhir kalinya karena Pop sadar kalau ia tidak memiliki banyak waktu lagi karena kankernya semakin parah. Namun ternyata adiknya memberitahunya kalau beberapa hari yang lalu Ash juga menemuinya. Pop bertanya pada penjaga apakah Ash memang kesini dan ia menjelaskan setelah Ash menemui ayahnya, ia pergi ke ruang bawah tanah di Blok F di mana Jack di season pertama dikurung selama 27 tahun. Kita tahu kalau di akhir season pertama Henry mengurung kembali Jack, namun anehnya di kurungan itu hanya ada pakaiannya saja dengan kurungan yang masih terkunci. Kemudian Pop pergi ke rumah Marston yang dipenuhi orang yang sedang merenovasi rumah ini. Di dalam rumah banyak lukisan di dinding seperti saat Amity bertemu dengan malaikat di tebing danau. Juga saat warga desa memujanya sebagai seorang nabi. Ash menjelaskan orang yang ada di sini hanyalah kelompok yang memiliki tujuan yang sama untuk merayakan anniversary ke-400 Castle Rock. Tentu Pop tidak mempercayainya karena ia tidak pernah berpikir kalau Ash bisa berteman dengan orang Somalia karena ada Hasan di antara mereka. Kemudian Pop menemui Abdi untuk memperingatkan tentang Ash. Bahkan sekarang Hasan bekerja sama dengan Ash di rumah Marston. Di sana juga ada polisi, anggota dewan, bahkan pendeta. Ash merencanakan sesuatu yang buruk dan apapun itu akan segera terjadi. Hari ini adalah hari anniversary 400 tahun Castle Rock dan di jalan sedang diadakan pawai di mana orang-orang berkumpul. Namun Abdi yang penasaran dengan maksud Pop memilih pergi ke rumah Marston. Di sana, ia menemukan 3 orang yang dibakar dengan salib terbalik untuk menandakan kepala desa dan 2 anak buahnya yang Amity bakar 400 tahun yang lalu. Sementara di jalan, Ash dan pengikutnya membawa sebuah patung yang akan ditunjukkan pada semua penghuni Castle Rock. Patung itu adalah patung malaikat Amity yang mengeluarkan suara yang membuat semua orang melihatnya dengan tatapan kosong. Namun beberapa orang dan salah satunya adalah Pop tidak mendengar apapun sehingga ia tidak terpengaruh. Ternyata 400 tahun yang lalu, orang berjubah yang dilihat Amity di tebing adalah Jack yang artinya Jack sudah ada 400 tahun yang lalu. Yang juga artinya Jack memang bukan manusia. Namun entah apakah ia iblis seperti yang dipikirkan Lacey atau malaikat seperti yang dipikirkan Amity. Kembali ke masa sekarang, Annie dan Joy dibawa ke rumah Marston karena hampir semua orang terpengaruh patung malaikat sementara Annie dan Joy adalah salah 2 yang tidak terpengaruh. Tentu alasan Annie dibawa karena Annie sudah dipastikan akan dijadikan wadah untuk Amity. Sementara itu, warga kota yang terpengaruh membawa patung malaikat berkeliling sehingga orang yang belum melihatnya juga ikut terpengaruh. Di tempat lain, Chris menemui Nadia di rumahnya dan berencana membunuhnya. Namun Nadia berhasil melawan dan membebaskan diri. Nadia ingin menelpon keluar namun pengikut Amity sudah mematikan listrik dan sinyal di kota. Nadia membawa Chris yang tak sadarkan diri ke rumah sakit. Nadia bingung kenapa rumah sakit ini kosong. Nadia memberi obat pada Chris dan Chris sadar dan berkata kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya yang mencoba keluar. Chris memperingatkan Nadia kalau ada banyak orang sepertinya. Chris sangat kesakitan sehingga Nadia akan membawanya lebih banyak obat. Nadia melihat 2 orang yang membawa senjata sehingga ia kembali ke ruangan Chris. Namun Chris sudah tenang dan orang yang merasukinya kembali mengambil alih sehingga ia berteriak agar orang bersenjata itu ke sini. I'm in here, brothers! Nadia menutup mulut Chris dan memindahkannya ke ruangan obat yang memiliki keamanan lebih tinggi. Nadia kembali menyuntikkan obat sebelumnya dan Chris kembali menjadi dirinya sendiri untuk sesaat. Chris kembali kehilangan tubuhnya dan berhasil memojokkan Nadia sehingga 2 orang itu lengah. Namun ini hanya kedok untuk membunuh mereka karena Chris masihlah Chris. Namun Chris terluka parah sehingga ia meninggal. Artinya, walau mereka bisa dibangkitkan bukan berarti mereka kebal dan masih bisa dibunuh. Di tempat lain, Joy dan Annie di kamar dan tidak bisa melakukan apapun. Annie yang bosan pergi keluar kamar dan salah satu pengikut Amity memeriksa kamar mereka. Di sana, ia menemukan banyak gambar yang dibuat Joy. Amity memiliki hobi yang sama yaitu menggambar sehingga ia berpikir kalau justru Joy lah tubuh yang tepat untuk Amity.
Ia memberitahu dan menunjukkan gambar ini pada S. S menyetujuinya dan kini ia akan menggunakan Joy sebagai wadah untuk Amity dan bukan Annie. Sementara itu, Annie selalu merasa ada yang aneh di lantai bawah yang selalu dikunci. Saat ada yang lupa mengunci, Annie pergi ke lantai bawah ke tempat yang ia terjatuh sebelumnya. Di sana, ia menemukan banyak mayat yang S bunuh. Karena takut, Annie kembali ke atas. Kali ini, ia mempersenjatai dirinya dengan pisau dapur. Ia membunuh satu persatu orang di sana karena ia tidak bisa menemukan Joy dimanapun. Setelah membunuh cukup banyak orang, akhirnya Annie berhasil menemukan Joy yang dikurung. Mereka berhasil keluar, namun yang mereka lihat adalah banyaknya orang yang berkumpul dan melihat mereka dengan tatapan yang aneh. Namun mereka mengabaikan Joy dan Annie dan mereka mencoba menyelinap. Namun tiba-tiba semua orang bergerak sehingga Annie dan Joy terpisah dan Joy menjadi salah satu dari mereka sementara Annie tidak terpengaruh. Sementara itu, Pop yang tidak terpengaruh pergi ke tokonya. Dari sebuah laci, ia mengeluarkan banyak surat yang dibuat kepala penjara Lacey untuk Sheriff Alan. Lacey yang mengurung Jack atau malaikat ini mengetahuinya lebih baik dari siapapun di Castle Rock. Di tempat lain, S membangkitkan istri Lacey yang bernama Martha dengan pengikutnya dan mereka masih memiliki ingatannya. S ingin tahu tentang Jack yang dikurung Lacey selama 27 tahun di bawah penjara. Namun masalahnya, Lacey tidak pernah memberitahunya apapun, namun ia tahu kalau Lacey sering menulis surat untuk Sheriff Alan. Saat ini, surat itu di tangan kolektor barang-barang yang sudah tidak dipakai. Dan orang itu tentunya adalah Pop. Di tempat lain, Pop menjemput Nadia di rumah sakit dan Chance menemui mereka. Di saat yang sama, S dan pengikutnya sedang memburu Pop untuk merebut surat Lacey untuk Alan. Terjadi baku tembak, namun Abdi muncul dengan truk dan menyelamatkan mereka. Kemudian mereka berempat bersembunyi di toko Pop yang memiliki sistem pertahanan. Pop menjelaskan kalau S mengirim surat dari Lacey untuk Alan. Hal ini karena surat ini berisi bermacam sejarah di Castle Rock dan mencoba memahaminya. Toko ini memiliki generator sehingga di toko ini ada listrik dan Pop yang mantan tentara bisa membuat bom untuk melindungi mereka. Tak lama kemudian, alarm basement berbunyi dan mereka pergi memeriksanya. Yang mereka temukan adalah Annie dan dua orang bernama Jamal dan Diana yang tidak terpengaruh. Tentu mereka tidak mempercayainya sehingga mereka ditanya secara berpisah. Annie diinterogasi oleh Pop. Annie menjelaskan kalau semua orang terpengaruh sesuatu namun entah bagaimana ia tidak terpengaruh. Namun Annie juga menyalahkan semua ini pada S. Ia menjelaskan kalau sesuai dugaan Pop, Annie mengakui kalau ia memang membunuh S namun Annie membuangnya di tempat yang salah. Pop ingin Annie menggambarkan di mana ia terjatuh yang terhubung dengan rumah Marston. Pop juga menginterogasi Jamal. Namun Jamal adalah seorang perawat yang sering merawat Pop saat kemoterapi. Pop ingat kalau Jamal menggunakan anting namun saat ini Jamal tidak memakainya bahkan lubang antingnya pun menutup seolah sembuh. Tiba-tiba Jamal menyerang Pop karena ternyata Jamal memang sudah dirasuki pengikut Amity. Namun Nadia berhasil menyelamatkan Pop dengan menembak Jamal. Mereka mengikat Jamal dan diinterogasi namun Jamal tidak ingin menjawab apapun. Yang membuat Pop bingung kenapa S harus mengirim Jamal padahal bisa saja S menyerbu tempat ini karena tentunya Pop kalah jumlah. Pop sadar kenapa S tidak melakukan itu karena Pop memiliki apa yang S inginkan. Sebuah walkie-talkie berbunyi karena S ingin berbicara dengan Pop. S dan pengikutnya sudah mengepung toko Pop. Pop tahu kalau S kesini karena ia ingin tahu apa yang Lacey ketahui tentang Jack atau bagi S adalah malaikatnya. S menawarkan jika Pop memberikan surat itu maka S akan membebaskan orang yang Pop sayangi. Nadia menyarankan untuk melarikan diri melewati rel kereta api dengan kereta sepanjang 1 mil yang selalu tepat waktu. Hal ini akan memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri jika datang tepat waktu. Sementara itu, Annie menemui Jamal karena ia ingin tahu apa yang terjadi pada Joy. Jamal tidak ingin memberitahu apapun sehingga Annie membunuhnya dengan menusuk kedua matanya dengan suntikan. Tentu membunuh Jamal bukan rencana mereka sehingga Nadia memarahi Annie.
Kemudian Pop kembali menghubungi Ash dan memberitahu kalau ia sudah membakar surat itu sehingga Ash tidak akan pernah bisa melihat surat itu. Namun Ash memiliki cara lain. Jika ia bisa membunuh Pop dan merasukinya dengan pengikut Amity, orang itu akan memiliki ingatan Pop dan bisa memberitahu isi surat itu. Kemudian Pop benar-benar membakar semua surat dari Lacey untuk Alan tentang Jack. Lacey memasang bom di tubuhnya dan meminta Nadia dan yang lain untuk segera melarikan diri. Ash memerintah anak buahnya untuk menyerbu toko dan bom jebakan meledak sehingga Nadia dan yang lainnya harus segera pergi. Diana dibunuh sehingga kini tinggal Nadia, Abdi, Annie, dan Chance. Mereka berhasil melewati rel kereta tepat waktu sehingga kereta sepanjang 1 mil ini akan memberi mereka waktu untuk melarikan diri lebih jauh. Sementara itu, Pop tidak pernah berencana untuk melarikan diri. Ia mengancam akan meledakkan diri bersama Ash dan hal ini membuat Ash takut. Artinya, walau Ash bisa membangkitkan orang mati, sepertinya jika tubuh mayat itu hancur, ia tidak bisa membangkitkannya. No deal. Pop senang karena ia merasa sudah menang, namun saat akan meledakkan bomnya, ternyata ada yang salah dengan remote-nya sehingga bom itu tidak meledak. Sehingga Ash bisa membunuhnya dengan menembak kepalanya. Keesokan harinya, Pop sudah dibangkitkan. Ash bertanya apa yang ada di surat Lacey tentang Jack. Yang diketahui Lacey adalah suara Tuhan yang bisa didengar di hutan. Dan ternyata danau di Castle Rock adalah semacam pintu yang bisa membawa ke dimensi atau waktu yang berbeda. Dan malaikat atau Jack bisa menggunakannya sesuka hatinya. Sementara itu, Annie mengajak orang yang selamat ke tempat konstruksi ia terjatuh sebelumnya. Rencana Annie adalah untuk menyelamatkan Joy kemudian menghancurkan lubang itu bersama rumah Marston dengan bom. Abdi dan Nadia bisa membuat lubang ke tempat Annie terjatuh dan melihat banyak peti mati di sana. Di sana mereka menyimpan banyak bom yang akan diledakkan jika Joy sudah selamat. Di saat yang sama, Annie dan Chance akan bertugas untuk menyelamatkan Joy di rumah Marston. Mereka melihat orang-orang memperhatikan patung malaikat yang mengeluarkan suara aneh yang tidak bisa didengarkan Chance dan Annie. Chance berjalan di antara mereka dengan perlahan agar tidak disadari. Namun mereka menyadari Chance dan menunjuknya sehingga Chance berhasil ditangkap. Chance dibawa menghadap Ash. Annie yang takut Abdi meledakkan bom sebelum Joy keluar, memberitahu Ash kalau Nadia dan Abdi berencana meledakkan bom sehingga mereka harus mengeluarkan Joy sekarang juga. Ash mengirim anak buahnya ke bawah dan berhasil menangkap Abdi dan Nadia. Hey, Abdi! It's me! Namun Pop juga ada di sana dan membunuh pengikut Ash. Ternyata Pop masih dirinya sendiri karena sebelum dibunuh Pop menyuntikkan obat Nadia sehingga ia masih memiliki kesadarannya. Sehingga Pop hanya memberi sedikit informasi mengenai surat Lacey untuk Alan agar Ash mempercayainya. Sementara itu, Ash dan Joy sudah di depan peti mati Amity karena saat matahari tenggelam, Amity akan merasuki tubuh Joy. Sementara itu, Jack atau malaikat muncul di tebing pertama kali ia dan Amity bertemu 400 tahun yang lalu. Namun Abdi memutuskan untuk meledakkan bom sehingga patung malaikat terjatuh dan semua orang mendapatkan kembali kesadarannya. Dari lubang muncul ribuan serangga sehingga orang-orang berlarian. Saat lengah, Joy menusuk Ash dengan pisau dan Annie berhasil menemukannya. Sementara Pop meledakkan rumah Marston dengan dirinya di dalamnya. Jack atau malaikat yang menyadari kalau rencananya gagal menjauhi tebing dan menghilang begitu saja. 1 minggu kemudian, Annie dan Joy pergi dari Castle Rock. Mereka kembali melakukan apa yang biasa mereka lakukan sebelum ke Castle Rock, yaitu berpindah-pindah kota. Di sebuah pom bensin, Annie melihat sebuah lowongan pekerjaan sebagai perawat orang tua. Di balik telepon itu, ada poster Henry yang sudah dewasa yang ternyata menghilang secara misterius. Annie melamar pekerjaan ini karena bisa diberikan tempat tinggal secara gratis. Namun terlihat kalau ada yang berbeda dengan Joy karena ia lebih pendiam dan menjauhi Annie. Annie menyadari ini sehingga ia berpikir kalau ritual Amity saat itu berhasil dan orang yang di tubuh Joy sekarang sebenarnya adalah Amity.
Tomorrow then. I'll be waiting. Tomorrow. Dari telepon rumah, Annie bisa mendengar Joy berbicara dengan seorang pria untuk bertemu besok. Annie menemui Joy dan bertanya dengan siapa ia berbicara, namun Joy membantahnya. Kini Annie yakin kalau yang di tubuh Joy adalah Amity. Keesokan harinya, saat Joy di kamar mandi, Annie memeriksa buku gambar Joy yang berisi banyak gambar mata menyeramkan, bahkan gambar malaikat atau Jack. Kemudian Annie menghancurkan banyak obat penenang dan mencampurkannya dengan es krim dan memberikannya pada Joy. Joy sadar kalau Annie memasukkan obat ke es krimnya sehingga mereka berkelahi. Joy berhasil menyelamatkan diri dan melarikan diri ke hutan dan Annie mengejarnya. Annie yang lebih kuat menenggelamkan Joy hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian Annie kembali ke rumah dan melihat sebuah surat untuknya. Surat itu berisi kalau Joy sedang di masa krisis identitas karena ia tidak tahu siapa dirinya. Sehingga ia menelepon orang dari Lembaga Perlindungan Anak untuk menjemputnya hari ini. Ia ingin meminta waktu untuk berpisah sejenak sehingga Joy tahu apa yang ia inginkan. Walau begitu, hal ini tidak merubah rasa sayang Joy pada Annie. Membaca ini, Annie sadar kalau Joy tidak dirasuki Amity sehingga ia kembali ke danau dan menyelamatkan Joy. Suatu hari, mereka pergi ke sebuah meet and greet penulis buku favorit mereka dan duduk di bangku paling depan. Seorang pria bertanya apakah kursi Joy kosong, namun tentunya Annie membantahnya. Annie berpikir pria ini kasar, namun ternyata Joy memang meninggal saat Annie menenggelamkannya dan semua ini hanya ilusinya yang berpikir kalau Joy masih hidup. Dan dengan begitu, series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Bisa dibilang temanya masih mirip dengan season pertama, namun pendekatannya berbeda dan jauh lebih baik. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah Pest. Pest di series ini masih lambat apalagi masih dengan psikologis horor yang membuat kita bingung yang mana kenyataan. Jadi untuk Pest, Mimin kasih rating 7/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist season ini jauh lebih baik seperti Jack yang ternyata memang bukan manusia walau belum jelas apa. Rahasia Castle Rock yang lebih dijelaskan daripada di season pertama, apalagi twist di akhir series yang bikin nyesek. Jadi buat plot twist, Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Ending di series ini bisa dibilang happy ending untuk Castle Rock karena ancaman terbesar di Castle Rock berhasil dihentikan. Namun bagi Annie, pada akhirnya ia membunuh ayahnya sendiri dan membunuh Joy yang sudah ia anggap anaknya sendiri. Bagi Annie, series ini sad ending, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah entertainment value. Series ini sangat pelan sehingga agak boring mungkin di 5 episode pertama. Namun setelah pertengahan series ini jadi sangat bagus dan menarik. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating Castle Rock season kedua adalah 8,8. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.